Setiap jam 3 pagi, istrinya ini selalu ngomong sendiri pas lagi tidur. Dan dia ngomong, Susana, Susana. Setelah tahu artinya apa, suaminya panik banget. Jadi suaminya ini waktu itu kurang tidur gara-gara di kantor itu abis lembur. Sampai akhirnya dia tidur, dan jam 3 pagi dia kebangun karena istrinya ngomong, Brad Johnson. Besok paginya suaminya nanya, Brad Johnson itu siapa ya? Istrinya langsung bingung, hah siapa itu Brad Johnson? Gue gak kenal. Dan bahkan dia kaget pas dikasih tahu suaminya, semalam itu dia ngomong padahal dia lagi tidur. Besoknya istrinya tiba-tiba ngomong lagi jam 3 pagi, Susana, Susana. Besoknya suaminya paginya nanya lagi, Susana itu siapa? Dan sekali lagi istrinya itu gak tahu apa yang diomongin. Bahkan besokannya istrinya langsung sebutin 3 nama, Kim, Lakeisha, Kyle. Itu nama-nama siapa? Suaminya makin bingung. Sampai akhirnya malamnya suaminya langsung carilah nama-nama itu di Google. Dan ternyata apa yang ditemuin suaminya itu di Google serem banget. Lanjut part 2. Setiap jam 3 pagi istrinya ini selalu ngigo ngomongin nama-nama orang yang bahkan dia sendiri gak kenal. Dan ternyata setelah di Google sama suaminya, asli serem banget. Jadi setelah hari pertama pas ditanya kenapa kamu ngomongin Brad Johnson dan si istrinya itu gak tahu itu nama siapa, suaminya makin bingung dong. Besokannya nama-nama yang disebutin itu makin banyak dan bahkan dia gak kenal semua. Mulai dari Susana, Kim, Kyle, Leticia. Akhirnya suaminya cari nama-nama itu di Google dan ternyata pas ketemu, itu adalah nama-nama orang yang baru aja meninggal. Dan tanggal-tanggal kejadian mereka meninggal itu cocok banget sama dimana hari istrinya itu ngigo. Suaminya makin bingung dong harus apa dan dia nggak mungkin ngasih tahu ini ke istrinya sampai akhirnya didiemin berbulan-bulan. Dan suatu malam, istrinya akhirnya menyebutkan nama suaminya sendiri yaitu Christopher. Dan gak lama dari sini suaminya ikut tiada. Cewek ini dari kecil dilarang sama mamanya untuk buka kotak mainan ini. Sampai akhirnya dia udah gede, mamanya udah meninggal. Dia mau buka kotaknya dan ternyata isinya serem banget. Jadi ini adalah Jolene dan dia itu punya saudara laki-laki yang namanya itu Zack. Mereka itu dari kecil main itu berdua terus karena ibunya itu sibuk dan gak ada yang ngurusin. Ibunya itu kerjaannya pacaran mulu sama pacar barunya sedangkan papanya udah meninggal lama. Dari dulu kotak itu tuh cuma jadi pajangan doang dan biasanya si Zack ini bahkan masak-masakannya sendiri gara-gara mamanya itu nggak tanggung jawab. Suatu malam si Jolene ini kebangun gara-gara Zack itu marahin mamanya gara-gara kenapa sih mamanya nggak ngurusin mereka padahal dia tuh sayang banget sama mamanya. Tapi mamanya ini bukannya kasihan malah marahin anak-anaknya dan bahkan dia bilang anak berdua ini nggak guna kayak lu ngapain gua urusin. Sampai akhirnya mereka bertengkar hebat dan Zack ini kedengerannya lari dari luar kamar. Jolene ini cuma nangis di kamarnya dan suatu hari setelah kejadian itu, Zack itu udah gak kembali. Zack itu udah menghilang semenjak berantem sama mamanya dan akhirnya dia pas gede berusaha untuk membuka kotak ini. Dan ternyata alasan Zack menghilang ya karena dia udah gak ada. Tubuhnya udah dimasukin ke sini sama mamanya. Selama 1 bulan berturut-turut, cewek ini selalu dimimpiin didatangin cewek yang selalu katanya mau makan tangannya sampai badan dia tuh kurus banget kayak gini. Jadi cewek itu baru pindah ke sebuah apartemen baru karena dia dapat kerjaan baru. Tapi di sini dia selalu ngerasa ada yang aneh, di mana mesin ini tuh selalu nyala padahal nggak ada yang bertamu. Mamanya aja sampai nawarin dia untuk pindah ke tempat lain karena tempat ini tuh horor banget, tapi dia ngerasa udahlah nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia tidur, tapi dia nggak tidur nyenyak, di mana dia berpikir kalau ada cewek yang masuk ke dalam apartemennya dan pas dia mau coba untuk buka mata, ada sosok perempuan yang ngambang di atas badan dia. Gak cuma itu aja, tangannya tuh diambil dan dimakan guys. Dia tuh sampai panik banget sampai akhirnya dibangun tidur. Untungnya dia selamat. Tapi karena berlangsung sama 1 bulan, badan dia tuh semakin kurus, semakin stres. Dan dia akhirnya memikirkan cara, gimana caranya gua ngusir cewek ini malam ini. Sampai akhirnya dia ngelakuin suatu hal yang aneh banget. Lanjut part 2. Selama 1 bulan berturut-turut, cewek ini selalu dimimpiin, didatengin sama cewek, rambutnya panjang dan mau makan tangan dia. Sampai badan dia tuh kurus gak karuan. Gak tahu kenapa cewek ini tuh selalu narik tangan dia dan mencoba untuk ngegrogotin semua tangannya. Padahal pas dia bangun tidur tangannya itu masih utuh. Sampai kejadian itu berulang setiap malam selama 1 bulan dan sampai capeknya dia itu udah ngerelain tangannya aja udah setiap malam untuk dimakan sama setan itu. Tapi imbasnya berat badannya tuh semakin turun dan bahkan dia sering banget dimarahin sama bosnya karena kerjaannya itu gak bener. Karena udah makin kesel, akhirnya pas jalan pulang dia mikir malam ini gak boleh tuh setan ngegrogotin tangan gua lagi. Gua harus mikirin suatu cara. Dia tunggu tepat jam 2 pagi, datanglah beneran tuh cewek untuk ngambil tangan dia, dimakan. Tapi kali ini dia gak diem aja, dia langsung bangun, dia langsung sergap kepalanya tuh cewek, langsung dikunyah ubun-ubunnya. Ternyata triknya selama ini adalah untuk menghentikan setan ini adalah menggigit balik setannya. Dan setelah ini setannya gak ngapa-ngapain lagi, gak berani lagi ngegigit dia.
Anak cowok ini punya kemampuan untuk melihat hantu dari dia kecil. Sampai suatu hari dia ketakutan ngelihat istrinya sendiri. Alasannya serem banget guys. Jadi semenjak kecil dia itu udah bisa ngelihat hantu kemanapun dia pergi lalu lalang dan dia selalu ketakutan. Hal ini bikin dia trauma karena dia nggak bisa ngilangin kemampuannya itu. Bahkan pas dia udah gede ini selalu mengganggu hubungannya karena setiap hari pas pacaran dia itu selalu digangguin sama hantu. Sampai suatu hari dia memutuskan untuk menikahi pacarnya ini nih. Nah setelah menikah justru lebih bagus. Dia udah jarang banget sekarang lihat hantu semenjak ada ceweknya ini di samping dia. Dia seneng banget dong karena selama ini traumanya tuh udah mulai perlahan hilang nih setelah ada istrinya. Suatu malam dia pulang dari kantor, dia buka pintu dan dia ngeliat istrinya dan kali ini dia ketakutan. Seakan-akan kayak pas masih kecil dia ngeliat hantu padahal itu istrinya sendiri dan ternyata alasannya itu serem banget guys. Kalian harus tahu ada di part 2. Cowok ini punya kemampuan untuk ngelihat hantu. Sampai suatu hari dia ketakutan ngelihat istrinya sendiri. Alasannya serem banget. Saking ketakutannya itu dia sampai berlutut dan akhirnya dia malah nangis guys. Dan dia situ minta maaf. Istrinya makin bingung dong. Istrinya tuh makin bingung gara-gara suaminya ini gak ngejelasin kenapa dia sampai nangis kayak gitu bahkan minta maaf. Ternyata sebelumnya itu terjadi pertengkaran hebat di mana suaminya ini menuduh istrinya itu selingkuh gara-gara di jalan terus sama teman-temannya. Suaminya itu cemburu padahal suami ini lagi mabok. Dia terus-terusan marahin istrinya sampai akhirnya dia udah gue pergi aja deh, gue ambil jaketnya dan di sini istrinya nahan nih pakai tangan seret kayak gitu. Suaminya ngehentak, istrinya jatuh. Dan pas jatuh kepalanya itu langsung kena ujung meja dan akhirnya istrinya meninggal di tempat. Dan mulai dari saat itu istrinya bukan istrinya lagi tapi udah jadi hantu. Selama 1 bulan cowok ini tuh selalu mimpi didatengin nenek-nenek yang selalu ngasih dia makan. Tapi anehnya setiap dia bangun tidur dia kenyang beneran. Asli ini serem banget. Setiap hari 2 cowok ini tuh selalu berangkat sekolah bareng. Sampai suatu hari temennya ini kayak bengong-bengong gitu. Dan akhirnya dia cerita kenapa dia stres. Selama 1 bulan dia mimpi didatangi sama nenek-nenek yang selalu tersenyum ke arah dia. Gak pernah ngomong tapi cuma ngajak dia makan. Setiap dia bangun tidur anehnya itu dia kenyang banget. Padahal itu kan cuma mimpi. Akhirnya nenek dia yang asli itu nasehatin, kamu kalau sekali lagi diajak makan sama nenek itu, benturin kepala kamu di tembok dan kamu langsung bangun dari mimpi. Jangan mau diajak makan lagi. Pas lagi istirahat di sekolah, dia ketiduran dan anehnya nenek itu muncul lagi di mimpi dia. Dia disuruh makan lagi, tapi kali ini dia nolak. Dan kali ini si neneknya itu ngomong sesuatu guys. Dari ekspresi nenek yang senyum, tiba-tiba dia jadi marah. Siapa yang ngajarin kamu? Setelah ini serem banget lanjut part 2. Selama 1 bulan, cowok ini selalu dimimpiin nenek-nenek yang selalu ngasih dia makan. Setiap dia bangun tidur, anehnya dia selalu kenyang. Sampai suatu hari dia inget pesan neneknya, tolak tawaran neneknya itu kalau diajak makan. Neneknya langsung marah. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Langsung si nenek itu megang leher dia. Tapi dia inget nih, dia bilang kalau si nenek itu mengancam nyawa kamu, kamu langsung harus bangun, getokin kepala kamu di tembok. Tapi karena tembok itu jauh, si nenek langsung sadar, siapa yang ngajarin kamu getokin kepala kamu? Dia langsung pukul-pukul kepalanya sendiri dan akhirnya dia bangun tidur. Temennya yang denger kisah dia itu langsung panik banget, langsung ikutan pucet. Tapi gak lama dari situ dia gak masuk sekolah selama 1 minggu. Dan akhirnya dia bilang alasannya gak masuk kenapa? Karena neneknya dia yang asli tiba-tiba meninggal secara mendadak. Padahal dia inget banget nenek temennya ini jarang banget sakit. Dan waktu itu masih sehat-sehat aja. Tapi dia bilang 3 hari sebelum neneknya meninggal, neneknya itu ada di pojokan ruangan ngomong minta maaf ke sebuah bayangan hitam. Saya minta maaf karena telah mengajarkan itu kepada cucu saya. Tapi anehnya setelah ini si cucunya ini sehat walafiat. Seorang penjaga kasir lagi jaga di tengah malam di CCTV. Dia ngelihat ada anak kecil lagi jongkok. Pas dia lihat aslinya gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dia loncat ke punggung orang. Serem banget. Waktu ngelihat anak kecil itu jongkok di CCTV, dia langsung panik dong. Perasaan tadi gak ada siapa-siapa. Dia akhirnya langsung ngecek dong. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Dia udah keringet dingin banget nih gara-gara dia cuma jaga sendirian di situ. Tapi anaknya gak hilang-hilang. Ada customer lah tiba-tiba nih datang. Orang tadi belanja ke arah yang ada anak kecilnya. Anak kecil berdiri terus tiba-tiba nemplok di punggung dia. Tapi pas dia bayar, dia bener-bener gak ngeliat sama sekali ada anak itu di punggung si bapak. Tapi di CCTV masih ada. Pas orang tadi keluar, tiba-tiba dia ketabrak sama truk. Dan akhirnya di sini dia memutuskan untuk resign. Karena dia panik banget, takut kejadian itu terjadi sama dia. Sampai akhirnya dia minta izin untuk keluar dari kerjaan itu. Yang punya toko ngizinin dia untuk keluar dan senyum-senyum aja nih. Dan ternyata anak kecil itu udah nemplok di balik badan dia.